itu kita terima. Syaratnya seperti apa Pak Suparman, bisa dibagi? Pak Bupati tidak pernah mengundang siapapun untuk dibina di sini. Tidak pernah sekalipun. Masyarakat yang datang untuk memohon kepada perwakilan dari Pak Bupati untuk keluarganya dibina. Jadi saya sangat miris sekali dengan apa pernyataan-pernyataan yang di luar sana. Nah, yang kedua, ada beberapa syarat, biar saya jelaskan, biar nanti migran care ini jangan sembarangan nuduh-nuduh gitu aja. Dia belum turun ke lapangan, dia udah bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Jadi ini, saya pribadi, udah 8 hari ini saya diperiksa dari Komnas HAM, dari kepolisian. Biarkan mereka bekerja. Jangan kita langsung menjudge hal-hal yang langsung berbau yang negatif. Akhirnya polemiknya begitu luas. Seluruh Indonesia udah tahu. Termasuk dibilang perdagangan orang ini segala macam. Itu aneh sekali kita mendengarkan. Sekarang ini begini. Perlu saya jelaskan. Pak Bupati tidak pernah menangkap atau memenjarakan siapapun. Halo? Itu ya. Halo Le, sorry ya, saya mau tanya. Anda tahu nggak kalau yang namanya penjara atau yang namanya pusat rehabilitasi itu harus ada izin? Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dilengkapi dengan segala sesuatu yang mengarah kepada rehabilitasi. Yang ketiga, dikatakan oleh terbit Parangin-Angin bahwa setiap hari ada 100 orang yang datang ke sana untuk direhabilitasi. Artinya berapa banyak di daerah Langkat itu pecandu narkoba kalau 100 orang setiap hari datang untuk dibina. Ini kan enggak, kalau itu yang terjadi maka kemudian pertanyaannya adalah di mana pihak yang berwajib? Di mana kinerja BUMN di Langkat kalau sampai 100 orang setiap hari datang direhabilitasi? Ini kan hal yang mustahil. Oke, jadi coba deh itu dijawab. Ibu tanya sama mereka. Tanya sama mereka. Anda kan sekerabatnya. Kenapa Anda tadi bilang ini tidak ada, itu tidak ada? Ibu nanyanya sama kepolisian, sama BNN, bukan sama saya. Terus kalau nggak sama Anda, ngapain Anda ada di sini? Kenapa Anda bisa memberikan informasi tapi Anda nggak boleh ditanya? Ini kan nggak benar namanya. Janganlah lo. Bukan hak saya untuk berbicara. Kalau nggak punya hak, atas nama apa Anda bicara hari ini bilang bahwa migran care salah? Saya bukan bilang migran care salah, tapi ada poinnya itu tadi bahwa dibilang di sini perdagangan manusia. Itu yang saya bantah. Oke, jadi saya mau tanya Bang Suparman, jadi memang izin ada atau tidak sebenarnya? Izin. Kami ini tidak pernah bilang ini adalah rehabilitasi, karena saya tahu kalau rehabilitasi itu adalah memerlukan izin dan perlu tempat yang lebih layak. Oke, jadi namanya adalah swadaya masyarakat, begitu? Saya bisa katakan. Tempat pembinaan sosial masyarakat dari ketergantungan narkoba. Oke, atas persetujuan siapa didirikan tempat ini, Bang Suparman? Itu murni Pak Bupati, karena prihatin dia dengan wilayah kami sekarang ini. Dulu di bawah tahun 2015 itu narkoba sangat marak kali. Oke, jadi Bang Suparman ini tahu ya, selama 10 tahun ini memang tempat ini ada, tahu ya? Tahu betul ya? Iya, tahu, karena itu memang dari awal dibuat itu karena untuk anggota ormas dari Pak Bupati. Maksudnya untuk apa, Pak? Para anggota ormasnya dulu yang pengguna narkoba itu dibina. Oke, di tempat ini. Nah, setelah bersih semuanya anggota, maka berduyun-duyun itu masyarakat datang memohon untuk dibina di tempat Pak Bupati. Oke, samping gratis. Gratis, lalu? Gratis, tidak ada pungut bayaran apapun, dan ada potensi ke depannya bahwa mereka akan bisa dipekerjakan langsung di perusahaan Pak Bupati. Oke, jadi mohon maaf saya klarifikasi biar jelas, berarti setiap saat setiap seminggu aja gitu, Pak Suparman kan ikutin tuh ya 10 tahun, berapa yang datang setiap hari atau setiap kali? Kalau kita penuhi itu semua Mbak, kalau itu penuhi nggak muat, nggak cukup, makanya ini ada dari Pak Bupati itu sebelum dia kena OTT lah dibilang,
Nah, oke baik. Kalau pernah berpikir, baik, kalau diterima oleh Pak Bupati untuk rehabilitasi, katakan seperti itu. Sehari-hari aktivitas dari orang-orang ini seperti apa? Apa yang mereka lakukan di dalam sel ini? Nah, seperti yang saya jelaskan pada pihak kepolisian dan Komnas HAM juga kemarin itu, begitu mereka pertama masuk itu yang diantarkan langsung oleh keluarganya dengan memenuhi surat pengantar dari kepala desa dan surat penyerahan dari keluarganya ditandatangani pakai materai, itu mereka kita tempatkan di sel dulu karena kita tahu bahwa pecandu narkoba ini bahwa sulit untuk menanganinya. Jadi kita tempatkan di tempat kita biarkan dulu dia untuk bisa beraktivitas. Nah, untuk kegiatan orang itu setiap hari itu bangun pagi jam 4:30 itu kita wajibkan baru melakukan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Lalu? Terus mandilah mereka, mandi, baru melaksanakan piket. Karena kita bagi Melaksanakan apa, ruangan. Pak? Piket? Piket. Piket apa ya? Piket kebersihan. Kebersihan di Kereng itulah. Oke. Jadi semua hanya bersih-bersih sel aja gitu ya, sambil direhabilitasi? Iya. Selama berapa lama satu orang harus ada di tempat itu? Kalau berapa lama itu tergantung nanti gimana nanti kita proses pembinaannya. Oke, sampai sudah sembuh, boleh keluar atau bagaimana begitu, Pak Suparman? Itu kalau narkoba ini kan nggak bisa kita dibilang itu sembuh, nggak ada narkoba itu sembuh. Tapi pulih dari narkoba itu ada.